Ini adalah Realme C Series varian tertinggi yang wajib jadi pertimbangan kalian kalau kalian punya duit 2,5 juta. So guys, balik lagi sama Kula Sore. Oke, ini adalah Realme C17, smartphone seri C dari Realme yang kapasitasnya paling gede, kualitasnya paling bagus, dan harganya paling mahal. Buat varian kapasitas yang dikasih itu cuma satu ya, yaitu cuma 6/256 GB dan nggak ada pilihan lainnya. Harganya ini sendiri kalau kita cari di official store Realme itu 2,8 juta kembali 1000. Dan kalau kita cari di e-commerce kayak Tokopedia aja misalnya, ini kita bisa dapetin dengan harga yang lebih murah, yaitu sekitar 2,5 sampai 2,6 juta rupiah. Oke, pertama kita mau ngomongin soal desainnya. Buat desain HP ini aku cukup suka. Material yang dipakai itu berbahan polikarbonat dan finishing glossy-nya ini enak banget buat dipandang mata kita. Terus kalau buat modul kameranya ini udah ngikutin perkembangan zaman ya, dimana udah banyak banget nih HP yang pakai desain modul kamera kayak gini. Terus buat di dalamnya ini terdapat 4 buah kamera dan 1 buah LED flash yang aku bakal jelasin nanti. Buat frame ini sama aja kayak di bagian belakangnya yang pakai material plastik, dimana di bagian atasnya ini kosong nggak ada apa-apa. Di sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sebelah kiri ada SIM tray triple slot yang bisa menampung 2 kartu nano SIM dan 1 micro SD tambahan. Sementara buat di bagian bawahnya ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang port USB Type-C dan grill speaker. Terus kalau buat layarnya ini aku suka ya, karena seri C yang di bawahnya kan masih pakai notch water drop. Nah di Realme C17 ini udah pakai punch hole display, jadinya udah nggak ngebosenin lagi buat layarnya. Oke, ngomong-ngomong soal layar dari Realme C17 ini pakai layar berpanel IPS dengan resolusi HD+ dan luas layar 6,5 inci. Terus di Realme C17 ini juga udah mengusung layar berrefresh rate tinggi yaitu 90 Hz yang bisa kalian pilih nih mau dipakai atau enggak. Biasanya sih aku pilih auto aja ya, jadinya kalau lagi scrolling di menu bar atau sosial media itu high refresh rate-nya bakalan otomatis nyala. Terus kalau misal lagi nonton YouTube atau nonton film di Netflix, refresh rate-nya bakal turun dan nyesuaiin sama kondisi layar HP ini. Overall sih buat kebutuhan sehari-hari aku cukup puas ya sama performa layar dari Realme C17 ini. Meski sekali lagi nggak pakai resolusi Full HD melainkan cuma HD Plus aja, tapi pengalaman pakai 90 Hz ini udah nggak kalah nyenengin. Buat performa dari HP ini tuh udah lumayan banget meski bukan yang terbaik di kelasnya. Dibekali dengan chipset Snapdragon 460 dan RAM sebesar 6 GB, buat multitasking di smartphone ini udah cukup enak. Terus kalau buat main game juga nggak kalah kok dengan Snapdragon versi 600 series yang performanya ini hampir mirip-mirip. Aku mainin Mobile Legends di sini enak-enak aja dan lancar banget. Terus buat mainin PUBG Mobile juga nyaman-nyaman aja dengan bisa dapetin grafik smooth high. Ya emang prioritas HP ini bukan buat main game, cuma kalau emang dipakai buat main game, HP ini udah cukup banget buat nemenin kalian seru-seruan bareng teman-teman. Buat kapasitas baterai di Realme C17 ini juga udah cukup gede banget dengan 5000 mAh-nya. Buat dipakai seharian secara intensif kayak main game, nonton YouTube, dan lain-lain, HP ini tuh bisa dapetin SOT 6-7 jam dan udah lumayan lama. Kalau dipakai buat yang ringan-ringan aja, mungkin ini bisa sehari lebih atau bahkan sampai 2 hari. Terus kalau buat pengisian dayanya, ini juga udah tergolong cepat dengan 18 watt fast chargingnya. Dan buat isi daya sampai penuh ini kira-kira ya butuh waktu sekitar 1,5 jam. Kalau buat kameranya, Realme C17 ini dibekali dengan setup quad kamera yang punya resolusi 13 megapiksel pada kamera utama, 8 megapiksel pada kamera ultrawide, 2 megapiksel pada kamera makro, dan 2 megapiksel pada kamera deep sensornya. Buat hasil sih aku cukup suka, warnanya enak dilihat dengan ciri khas Realme banget yang kasih saturasi cukup tinggi namun gak berlebihan juga.
Buat kondisi low light, emang kualitasnya agak menurun ya. Cuma kalau mode malam udah diaktifin, ini bakal ngebantu banget buat memperbaiki kualitas gambarnya. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Realme C17. Ini direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Oke. Ini cuma ngandelin lampu kamar ya. Ini malam jam 8. Dan oke. Kayak gini buat kualitasnya mungkin banyak noise ya kalau malam. Ya standar HP 2 jutaan, 1 jutaan ya kayak gini lah. Oke. Gimana menurut kalian buat kualitas audionya, kalian nilai juga oke atau enggak? Dan ya mungkin gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Buat kamera depan, Realme C17 ini dibekali dengan kamera beresolusi 8 megapiksel yang hasilnya bisa kalian nilai sendiri dari foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini perekaman video kamera depan dari Realme C17. Ini direkam pakai resolusi yang sama kayak kamera belakang tadi, Full HD 30 fps. Dan ini kondisinya malam di dalam ruangan. Jadi mungkin kalau kalian lihat ya agak noise. Kayak wajar buat HP-HP murah. Gimana menurut kalian? Suaranya juga oke nggak ini diterima sama HP-nya. Oke, jadi ini masih ngedit ya. Oke, cukup aneh ya exposure-nya tuh. Oke, mungkin gitu aja. Kita balik studio. Yuk. Oke, mungkin segitu aja buat review dari Realme C17-nya ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.